Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma anfa'na bi ulumina waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang tafsir tematik ya. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai keutamaan berzikir. Nah, apa itu zikir? Sebelum kita masuk ke dalam keutamaan berzikir, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu zikir, kemudian bagaimana tata caranya. Zikir menurut bahasa itu artinya ingat atau mengingat, sedangkan secara istilah artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksud untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tata cara berzikir itu bagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 191. Di sana disebutkan alladzina yadhkurunallah, mereka orang-orang yang mengingat Allah sambil qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. Di dalam surah ini disebutkan bahwasanya tata cara berzikir bisa dengan berdiri, duduk, bahkan dengan berbaring, tentu dengan adab-adab yang sudah diajarkan. Mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sedangkan secara umum zikir itu dibagi, tata cara zikir menjadi 3. Ada zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan juga zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati itu bagaimana? Zikir dengan hati yaitu dengan cara sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi sudah dijelaskan, memikirkan ciptaan Allah. Ya, memikirkan ciptaan Allah. Sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan zikir seperti ini, keimanan seseorang kepada Allah akan semakin bertambah ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan yaitu melafalkan lafal-lafal yang mengandung keagungan Allah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Lafal-lafal seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, itu adalah lafal-lafal yang mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ada zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Yang harus diingat adalah bahwa semua amalan harus kita landasi dengan niat. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan tanpa didasari dengan niat. Niat kita untuk melakukan amalan itu ialah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian menuntut ilmu, kita belajar, mencari nafkah, dan yang lainnya termasuk ke dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Zikir yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik itu zikir dengan hati maupun zikir dengan ucapan, kemudian diiringi dengan amalan-amalan kebaikan, maka yang demikian ini akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 disebutkan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ya, yang dimaksud dengan mengingat manusia pada ayat ini ialah Allah akan melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada manusia itu. Zikir yang mendapatkan balasan seperti ini tentunya ialah zikir yang dilakukan dengan hati yang ikhlas serta diiringi dengan amal ibadah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu zikir, bagaimana tata cara berzikir, maka selanjutnya adalah anjuran untuk berzikir. Ayat yang barusan Ustadz sebutkan, Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, mengingatlah dengan menyebut nama Allah, zikron katsiron, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu, dan bertasbihlah, bukrata wa asila, kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan kepada hambanya, memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, kepada makhluknya untuk selalu berzikir, ya. Hewan, binatang, tumbuhan itu selalu berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya cerdas, ya, dalam menjalani kehidupan kita dalam sehari-hari. Tentu harus dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih keutamaan berzikir? Yang pertama, menghindari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dapat menghindarkan perbuatan keji dan mungkar, ya. Dalam Quran surah Al-Ankabut di sana dijelaskan, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini konteksnya suruh membaca mengerjakan sholat, membaca Al-Quran. Nah, itu salah satu dari berzikir juga, di mana di dalam sholat bacaan-bacaan yang kita bacakan itu termasuk ke dalam zikir. Membaca Al-Quran itu juga termasuk ke dalam zikir. Nah, orang yang berzikir di sini tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua yaitu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwasannya ketika seorang hamba itu mengingat Tuhannya, Allah pun akan kembali membalasnya, ya, dengan rahmat yang diberikan kepada hambanya. Maka kita jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan kita ini hanya dengan menjalani kehidupan kita dengan hal-hal yang sia-sia. Maka dalam waktu kosong itu kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, belajar juga diniati. Maka hal itu semua akan menjadi zikir kita. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Allah akan mengampuni orang yang berzikir. Ya, dalam Quran surah As-Saffat ayat 143 144, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak zikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Nah, inilah salah satu cerita dari Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus mendapatkan musibah, cobaan, dimakan oleh ikan, ya. Nah, kemudian banyak berzikir dan Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Yunus. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu dapat menghilangkan perasaan gundah, ya. Dalam Quran surah Rad di sana disebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, bizikrillah, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, mengontrol emosi dan kesabaran adalah salah dua tantangan terberat, salah satu tantangan terberat dalam kehidupan manusia. Nah, sebagai umat Islam kita diharapkan dan diwajibkan untuk selalu berperilaku baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk hidup lainnya.
Memiliki kontrol emosi diri yang buruk dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Nah, untuk itu manusia diharapkan untuk lebih bijak dan pintar mengelola diri, emosi, dan lain sebagainya. Nah, manfaat zikir salah satunya akan sangat berguna untuk dimiliki. Mengingat semua manusia tidak dapat sempurna, oleh karenanya pasti akan mengeluarkan emosi negatif ya. Makanya salah satu cara untuk bagaimana hati ini menyikapi kenyataannya, jika hati lemah dan tak kuat menanggung beban hidup, besar kemungkinan muncul suasana resah, gelisah, sedih, tidak tenang. Oleh karena itu, dengan dianjurkannya memperbanyak zikir, hati menjadi tenang, tentram. Allah menenangkan, melapangkan hatinya, sehingga hilanglah rasa gundah, rasa sedih, dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu dapat mengontrol emosi, kemudian dapat mendekatkan juga diri kepada Allah ya. Dapat mengontrol emosi dalam diri. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya mengontrol emosi dan kesabaran adalah salah satu tantangan terberat hidup manusia. Dengan memperbanyak memperbanyak zikir itu dapat menenangkan hati, kemudian mendapatkan kebahagiaan, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan berdoa adalah dua cara termujarab bagi seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutin berzikir akan mendapatkan ganjaran berupa diijabahnya doa-doa orang tersebut. Selain itu, segala urusan pun akan selalu dilancarkan dan hidupnya akan dipenuhi berbagai kebaikan demi kebaikan. Terlebih lagi bagi yang gemar mengerjakan sholat tahajud dan dilanjutkan dengan berzikir, niscaya doa dan keinginannya akan sangat mudah untuk terwujud ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ustadz. Silakan dihafalkan ya, silakan dihafalkan salah satu dalil, yaitu dalil anjuran kita untuk berzikir dan juga salah satu dalil dari keutamaan. Jadi ada dua dalil, silahkan dipilih saja ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.